Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Boleh maju ke depan. Masnya, silakan. Hanya ini atau ada lagi yang belum boleh dimulai? Silakan. Oh, sudah nangis. Ibu-ibu ini nangisan ya sama kayak saya. Sudah nangis semua belum? Pak ditutup sejenak. Di Surabaya. Saya punya, kok ada yang tepuk tangan ya? Tepuk tangan dulu deh, belum mulai tepuk tangan dulu ya. Saya punya masa kerja 12 tahun. Nah di sini ada 2 orang sahabat saya yang tentunya paham banget bekerja di hotel itu seperti apa. Jadi dengan lebih dari 12 jam dalam sehari, tentunya saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluarga, baik itu untuk anak ataupun untuk suami gitu ya. Nah, pada saat itu saya hanya berpikir tentang materi. Mungkin juga sama dengan Anda semua di sini. Di awal berpikirnya gimana caranya mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata Allah menguji saya. Saya semenjak menikah memang harus long distance relationship, jadi saya berjauhan dengan. Pada saat itu karena saya di level tertentu di hotel, di mana saya harus berada di hotel selama 3 hari dan tidak pulang. Saya boleh bawa keluarga, anak dan suami. Pada saat itu tiba-tiba anak saya panas dan kejang. Nah di situ saya benar-benar diuji, di mana iris. Saya berpikir saya seorang ibu, buat penyakitnya apa? Sampai pada saat itu manajemen telepon saya, kamu sudah 14 hari tidak masuk, kamu masih mau terus bekerja atau enggak? Saya bilang bahwasanya, ya silahkan Pak, kalau misalnya memang ada yang menggantikan posisi saya. Terus terang karena posisi saya berada di atas, associate director pada saat itu, jadi memang posisi krusial yang sebenarnya tidak bisa ditinggal sebegitu lamanya. Tapi karena saya fokus ke anak pada saat itu, saya tidak bisa melihat dia terkapar dengan tanpa ibunya. Saya bilang sama manajemen bahwasanya kalau ada yang menggantikan saya silahkan digantikan. Saya akan masuk kerja pada saat anak saya sudah keluar dari rumah sakit. Pada saat itu eyang saya sempat marah karena tahu dalam 1 tahun, 3 tahun, dalam 1 tahun bisa sampai 4 kali anak saya masuk rumah sakit. Eyang saya cuma bilang gini, kalau kamu nggak siap punya anak, kenapa kamu menikah? Apa yang kamu cari sebenarnya dalam hidup ini? Cuman uang. Pada saat uang itu kamu dapat, cuman kamu pakai untuk bayar rumah sakit. Itu yang kamu cari selama ini di hidupmu. Menyiksa anakmu seperti ini. Saya pikir, ya apa yang dikatakan eyang saya benar gitu kan. Hari itu juga anak saya pulang dari rumah sakit. Dan hari itu saya berjanji bahwasanya saya akan keluar dari zona nyaman saya. Saya akan jaga dia. Dan akhirnya saya resign. Saya hanya berpikir begini. Suami saya ada bekerja di perusahaan internasional. Beliau memiliki penghasilan yang lumayan besar kalau dibandingkan dengan orang lain. Saya pun berada di hotel bintang 5 dengan posisi tertentu, dan kalau boleh dibilang materi itu kita kumpul-kumpulin, kita mau buat beli apapun bisa. Tapi ternyata bukan itu sebenarnya yang kami cari. Kami secara keluarga, hati kami terasa kering gitu ya, karena nggak bisa kumpul. Apalagi pada saat itu suami ada di luar negeri dan harus pulang 6 bulan sekali. Akhirnya kita berpikir, apakah benar ini yang kita cari?
selama ini? Apakah benar memang uang menjadi tujuannya kita? Akhirnya sambil berjalannya waktu, alhamdulillah suami saya juga memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya beberapa bulan yang lalu dari luar negeri, dan sekarang fokus di Milagros bersama saya. Bapak dan Ibu, karena Milagros hari ini saya berdiri di sini, saya bisa melihat anak saya tersenyum setiap hari, saya bisa mendengar keluh kesahnya setiap hari sepulang sekolah, saya bisa mendengarkan murojaah juz 29-nya yang nanti akan membawanya untuk kehidupan yang lebih baik. Saya melihat canda tawanya setiap hari, saya bisa niat menatapnya setiap malam, dan itu karena Milagros. Saya yakin mungkin di antara Anda semua, Bapak dan Ibu, sebenarnya impian anak-anak Anda itu juga sama dengan impian saya. Impian saya bukan materi pada saat itu, Bu. Bukan materi. Kan ceritanya mungkin seperti itu. Saya bisa mewujudkan impian saya melalui Milagros ini. Dan di Grid System, kita berada di sebuah wadah di mana ada training, ada pelatihan yang baik, di mana kita semua bisa belajar, berproses bersama di sana. Nah, kita juga bisa belajar dari seseorang yang luar biasa, seorang bapak muda, di mana beliau ini dalam 2 minggu sudah menjadi leader, dalam 4 minggu sudah menjadi kembali kepada Anda semua. Kalau saya bisa meraih impian saya di Milagros, saya yakin Anda semua bisa meraih impian Anda di Milagros. Sampai jumpa di DND Tangerang 27 April 2019. Saya Norma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.